Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap semangat di saat COVID-19 yang terjadi di negara kita. Tetap jaga jarak, gunakan masker, dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Deno Haryadi. Saya akan memberikan materi pertama kepada kalian tentang objek IPA dan pengamatannya, yang tujuannya yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil. Oke, anak didik Bapak semuanya, Bapak bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat sapi? Apalagi minggu ini, tanggal 31 Juli, kita akan bersama-sama melihat suatu ritual keagamaan, yaitu kurban sapi ataupun kambing. Oke, sekarang pertanyaan Bapak, apakah kalian pernah melihat sapi? Good, betul. Kemudian coba kalian sebutkan apa ciri-ciri dari sapi. Oke, that's right. Apa yang kalian sebutkan tadi itu adalah salah satu bentuk pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, hari ini kalian akan mempelajari itu lebih detail. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu IPA. IPA kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam, suatu proses yang mempelajari makhluk hidup ataupun benda tidak hidup. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa yang ada di sekitar kalian? Coba kalian lihat di sekitar kalian, di sekitar depan kalian, kiri kalian, kanan, belakang, atas. Coba sebutkan benda apa saja atau makhluk apa saja yang ada di sekitar kalian. Baik, kalau di sekitar saya banyak sekali makhluk hidup dan benda tidak hidup. Contoh benda tidak hidup adalah kursi, kemudian lampu, penyapu, plastik, tanah, air, kemudian batu, api, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh benda tidak hidup. Oke, kemudian benda hidup. Contohnya, contoh makhluk hidup yang ada di sekitar Bapak yaitu kucing. Nah, ini bentuk kucing, tumbuhan, dan manusia. Makhluk hidup dan benda tidak hidup yang Bapak sampaikan tadi itu dinamakan objek IPA. Nah, objek IPA terdiri dari dua. Yang pertama, objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan contoh abiotik adalah tanah, api, udara, batu-batuan, air, dan benda tidak hidup lainnya. Oke, dah. Sebagai seorang ilmuwan, kita harus memiliki langkah-langkah untuk mendapat suatu kesimpulan. Bagi kalian yang ingin menjadi seorang ilmuwan, peneliti, ataupun yang berkaitan dengan ilmu, maka kalian wajib
mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam penyelidikan. Seorang polisi ketika dia ingin menetapkan sebagai orang tersangka harus mempunyai bukti dan fakta. Seorang jaksa menetapkan suatu kesalahan terhadap orang tersangka juga harus memiliki bukti dan fakta. Seorang KPU menetapkan presiden ataupun wakil presiden juga berdasarkan bukti dan fakta. Sebagai seorang ilmuwan, kita juga harus menyiapkan bukti dan fakta. Nah, hari ini saya akan memberikan 3 langkah penyelidikan sederhana yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, kalian melakukan pengamatan. Pengamatan yaitu proses mengamati suatu objek bisa melalui panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita melihat sapi, itu menggunakan panca indera mata. Yang kedua adalah inferensi. Inferensi proses merumuskan atau penjelasan berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan. Nah, ketika kita mengamati sapi, maka yang dapat kita tuliskan yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri sapi apa? Ayo. Oke, mempunyai 4 kaki. Selanjutnya apa? Good, mempunyai 2 mata. Selanjutnya apa lagi? Oke, betul, mempunyai ekor atau buntut di belakangnya. Dan masih banyak ciri-ciri sapi lainnya. Itu adalah inferensi. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah pengamatan dibuat dalam bentuk tabel, bagan, kurva, ataupun grafik. Nah, nanti akan Bapak jelaskan bagaimana cara membuat tabel, kurva, ataupun grafik. Demikianlah proses pembelajaran tentang objek IPA dan pengamatannya. Dari pembelajaran kita yang singkat tadi, dapat kita simpulkan. Yang pertama, objek IPA terdiri dari 2, biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup dan abiotik adalah benda tidak hidup. Ada 3 proses penyelidikan. Pertama, pengamatan. Yang kedua, inferensi. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Nah, minggu depan saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Demikian proses pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.